Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlaili Ulfah dengan NIM 2001010076. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keberatan dan banding pajak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses keberatan pajak. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perpajakan kemungkinan wajib pajak terjadi karena merasa kurang puas atau tidak puas terhadap suatu keputusan atau ketetapan yang dikenakan kepadanya atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak berhak dapat mengajukan keberatan. Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, keberatan pajak adalah suatu cara yang dilakukan wajib pajak kepada kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas suatu ketetapan pajak atau pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga. Kemudian jika teman-teman ingin melakukan proses keberatan pajak, itu harus memenuhi syarat-syarat untuk mempertimbangkan apakah teman-teman ini bisa mengajukan atau tidak. Yang pertama, ada satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Yang kedua, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. Yang keempat, disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Kemudian ada penyampaian surat keberatan. Menurut Pardia tahun 2009, surat keberatan disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak terdaftar atau tempat pengusaha kena pajak, yang dikukuhkan melalui 3 pilihan. Yang pertama, penyampaian secara langsung. Kedua, melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain. Kemudian, jika teman-teman sudah melakukan syarat dan proses penyampaian untuk surat keberatan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusannya dalam jangka waktu 12 bulan. Dan jika Direktur Jenderal Pajak ini tidak memberikan keputusannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat keberatan tersebut dinyatakan sudah dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila wajib pajak ini masih belum terima atau merasa belum puas dengan keputusan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka wajib pajak ini diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum, yaitu dengan proses banding yang dilakukan kepada pengadilan pajak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan nomor 28 tahun 2007. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan, banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat proses banding menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 35 dan Pasal 36. Yang pertama, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak. Yang kedua, banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan direktorat. Yang ketiga, jangka waktu 3 bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding. Yang keempat, banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Yang terakhir, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah membayar 50% dari jumlah pajak terutang. Selanjutnya, keputusan banding. Proses keberatan pajak sering disebut sebagai peradilan doleansi atau peradilan administrasi karena masih dilakukan di dalam organisasi fiskus yang bertindak sebagai pihak yang diprotes merangkap pihak yang mempertimbangkan protes dalam bentuk keberatan pajak, sehingga berbeda dengan banding pajak.
Apabila wajib pajak masih belum menerima atau setuju dengan isi keputusan banding dan masih tetap merasa tidak sependapat juga, wajib pajak masih dapat menempuh upaya hukum berikutnya, yaitu dengan mengajukan proses ke Mahkamah Agung dan atau Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di sini saya akan sedikit memberikan contoh surat keberatan dan surat banding. Bisa teman-teman lihat bahwa yang di sebelah kanan ada contoh surat keberatan dan sebelah kiri contoh surat banding. Berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self-assessment. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak ini berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit saran yang berkaitan dengan proses keberatan dan banding. Yang pertama, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak memberikan penyuluhan kepada pihak Fiskus. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.